Selamat pagi buat seluruh anak didik kami. Salam sehat untuk kita dan tetap semangat belajar dari rumah. Ya, jadi meskipun kita belajar dari rumah, bukan berarti kita tidak serius, ya kan? Main-main begitu. Sama belajar dari sekolah, cuman bedanya tempatnya saja. Ya, jadi harus kita serius belajar itu biar kita paham. Ya. Kalau tidak serius ya nggak paham kita jadinya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa di rumah kita masing-masing. Demikian, kita lanjut. Nah, pada video sebelumnya Ibu sudah memberikan materi mengenai pewarisan sifat, yaitu di bab 3 ya. Nah, jadi materi itu menyangkut mengenai apa saja yang menyangkut penyusun substansi genetika, ya, itu berupa gen, berupa kromosom dan asam nukleat, ya. Jadi sesuai dengan judulnya, pewarisan sifat, ya. Jadi bukan harta saja yang diwariskan ke kita oleh orang tua kita, tapi juga karakter, ya. Nah, jadi bagaimana caranya sifat atau karakter itu diwariskan ke kita? Nah, ini materi sebelumnya kita sudah bahas, itu di fase reproduksi, ya, reproduksi pada hewan, pada tumbuhan, dan pada manusia. Itu pada topik mengenai fertilisasi, ya. Nah, jadi pada saat fertilisasi itu, ya, jadi karakternya ibu kita misalnya lewat sel ovum, ya, karakter ayah kita lewat spermatozoa. Nah, melebur menjadi zigot. Nah, terbentuk individu yang baru, itulah menjadi karakter yang baru, terbentuk karakter yang baru. Jadi setengah dari ayah kita, setengah dari ibu kita. Maka jumlah kromosom kemarin sudah Ibu terangkan itu ada 46. Ya, jadi 23 dari ayah kita, 23 dari ibu kita. Nah, terbentuklah karakter kita yang unik. Jadi tak satu pun manusia yang sama persis karakternya dengan orang lain. Jadi kita adalah kita, tidak ada duplikatnya. Yang kembar sekalipun tidak ada yang sama. Ya. Nah, itu tadi mengenai definisi daripada pewarisan sifat, ya, sifat yang diwariskan. Nah, jadi anak didik kami tadi sudah paham bagaimana dia masuk ke dalam tubuh kita karakter itu lewat apa. Nah, jadi selain kromosom, ada tadi saya sebut di awal tadi gen, ya kan? Kemudian ada lagi DNA dan RNA. Nah, kemudian istilah-istilah yang akan mengembangkan materi kita yang berikutnya. Nah, jadi pewarisan sifat ini disampaikan atau ditemukan oleh Bapak Gregor Johann Mendel. Ya, beliau adalah seorang pastor yang melakukan penelitian di biara. Ya, nah jadi beliau ini pertama sekali melakukan penelitian itu dengan tumbuhan kacang arcis. Ya, nah jadi persilangan itu, ya, kok persilangan berarti kalau pada manusia disebut perkawinan, ya. Kalau pada tumbuhan persilangan, disilangkan gitu. Nah, jadi persilangan itu dilakukannya pada tumbuhan kacang arcis. Nah, sampailah pada teorinya, ada yang disampaikan beliau itu dengan monohibrid, ya, ada yang dengan dihibrid. Nah, jadi monohibrid dan dihibrid inilah yang akan kita bahas, ya. Jadi persilangannya kita contohkan nanti bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan, dan juga pada kita manusia, ya. Jadi konsepnya anak didik kami harus paham dulu video ibu yang sebelumnya, ya, apalagi istilah-istilahnya, misalnya apa itu homozigot dominan, apa itu homozigot resesif, apa itu intermediate, apa itu parental, apa itu filial, apa itu gamet. Nah, jadi istilah-istilah itu pada video sebelumnya sudah Ibu kasih. Nah, itu harus kamu kuasai, dipahami, sehingga nanti masuk ke contoh
persilangan ini, anak didik kami nggak bingung lagi. Ya, jadi konsep yang disampaikan oleh Bapak Mendel yang pertama itu teorinya monohibrid. Ya, di sini ya, Ibu kasih contoh. Monohibrid itu berarti satu sifat beda yang disilangkan. Satu, ya. Jadi kalau nanti dihibrid dua sifat beda yang disilangkan. Jadi apa sifatnya itu yang disilangkan, kan gitu ya? Tergantung misalnya apa yang mau kita silangkan dia. Nah, di sini Ibu kasih contoh kepada manusia, yaitu yang bergolongan darah. Nah, jadi sebelum masuk kemari ke persilangan ini, kita harus tahu dulu apa genotip golongan darah itu. Ya, nanti dari genotip golongan darah inilah akan masuk ke sini. Nah, kita masuklah ke genotipnya. Jadi golongan darah manusia karena ada 4. Ya kan, ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, ada golongan darah O. Nah, ini disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Karl Landsteiner yang menemukan penggolongan darah. Ya, nah jadi di sini digolongkan dia berdasarkan golongan darah A, B, AB, dan O itu berdasarkan agglutinin dan agglutinogennya. Nah, apa itu agglutinin? Apa itu agglutinogen? Nah, anak didik kami bisa membuka bukunya kelas 8. Itu sistem peredaran darah ada di sana. Ya, kamu bisa review materi itu untuk merefresh kembali istilah itu, ya. Nah, jadi di sini golongan darah A misalnya, ya. Jadi coba perhatikan anak didik kami di sini. Genotipnya, nah apa itu genotip juga di situ sudah Ibu kasih definisinya, ya. Jadi di sini ada IA dengan IA, ya. Nah ini yang homozigot dominan, ya. Nah sedangkan yang satu lagi itu ada IA dengan I0. Nah ini berarti dia hetero. Nah heterozigot. Ini tadi homozigot. Nah di sini banyak sekali istilah-istilah di pewarisan sifat ini. Jadi anak didik kami dimohonkan untuk fokusnya lebih dominan menghafalnya dan juga hitung-hitungannya. Nah, sama juga dengan yang kedua, golongan darah B, ya. Di sini genotipnya itu IB, IB. Nah, ini yang homozigotnya. Homozigot dominan tadi di sini, ya. Dominan. Nah, di sini ini juga homozigot dominan. Dominan karena sama-sama huruf besar nih. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama IB I0. Nah, ini yang heterozigot. Nah, heterozigot. Hetero berarti berbeda. B1 0 1. A besar dengan 0 0. IA dengan I0. Kalau homozigot sama kan, IA dengan IA. Itu dia. Nah, nanti ini masuk ke soal. Misalnya di soalnya seperti ini, coba perhatikan. Seorang wanita bergolongan darah A heterozigot. Nah, jadi di soal nggak dikasih tahu genotipnya, nggak dikasih tahu. Hanya soalnya saja diberitahu seperti ini. Jadi kamu harus hafal dianya untuk nanti memasukkan ke perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, kita masuk ke golongan darah yang ketiga, yaitu AB. Nah, kalau AB ini IA dengan IB. Nah, penggabungannya agak enak menghafalnya kan? Oh, itu tinggal tambahkan I aja, IA, IB. Nah, kemudian golongan darah yang keempat, yaitu golongan darah O. Ini juga gampang, I0, I0, satu saja. Ya, jadi yang agak susah, yang agak ribet sedikit gitu ya, yang golongan darah A dan B ada dia yang heterozigotnya. Ya nah, jadi diingat itu ada heterozigotnya. Nah, ini langsung Ibu kasih atau langsung Ibu masukkan ke soalnya. Seorang wanita bergolongan darah A heterozigot menikah dengan seorang pria yang bergolongan darah O. Ya. Nah,
tentukanlah peluang golongan darah anak-anak mereka. Oke, nah jadi nak, langkah pertama yang kamu lakukan adalah menuliskan P. P itu simbol parental. Nah, ini istilah-istilahnya sudah Ibu kasih di video yang pertama ya. Jadi singkat saja parental ya, P. Nah, setiap persilangan itu yang pertama dikasih adalah lambang ini lambang pria. Kalau pada hewan atau tumbuhan lambang jantan ya. Nah, lambang pria tadi karena pria tadi kan seorang pria. Nah, bergolongan darah O. Nah, jadi tadi genotipnya O kan inol. Nah, kita masukkanlah, kita letakkan dia di sini. Nah, ini tadi golongan darah O. Disilangkan, menikah ya. Kalau pada tumbuhan dan hewan baru disilangkan. Menikah, ini tanda cross. Dengan wanita, ini simbol wanita. Ini tadi simbol pria, tanda panahnya ke atas. Kalau wanita yang ke bawah. Ya. Nah, tadi dia dengan golongan darah yang A hetero. Nah, hetero tadi kan berbeda satu dengan yang lainnya kan. Nah, di bawah parental itu letakkan gametnya. Nah, gamet G ya. Nah, ini juga lihat definisinya di video yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, jadi kalau dia sama seperti ini, kan inol dengan inol kan sama. Jadi satu diambil, satu aja mewakili. Nah, perhatikan ini untuk yang wanitanya. Dia kan berbeda. IA dengan inol, ya kan? Nah, karena berbeda dia, maka turunkan dia ke bawah. Ini dia IA dengan inol. Nah, beda cara penulisannya dengan ini tadi kan? Ini satu, sama apa? Kenapa satu? Karena sama. Ini kenapa? Karena berbeda. Nah, setelah itu perhatikan ya. Ini tadi inol satu. Ambil tanda panah. Nah, ini dari inol ke IA. Maka hasilnya perhatikan ini inol dengan IA kan? Ini tanda panahnya ini. Maka IA menjadi inol. Karena kalau kita tuliskan inol pertama kan di genotip tadi nggak ada inol di luar. IA yang ada kan? Nah, maka IA dengan inol. Ya, ini keduanya digabung. Inilah dia yang pertama untuk keturunannya, filial. Ini tadi kan parental, ini gamet, ini filialnya. Filial itu keturunannya, anaknya. Ini juga istilah ini lihat di video yang sudah Ibu berikan sebelumnya, ya. Nah, kemudian ini kan tadi sudah inol ke IA. Sekarang inol ke inol. Ini tanda panahnya. Perhatikan tanda panah yang Ibu berikan. Ya. Jadi inol. Nah, jadi setelah dapat, maka kalau IA inol itu kan berarti golongan darah A. Iya kan? Kalau inol, oh itu berarti golongan darah O. Nah, jadi anaknya mereka ada dari persilangan itu ada 2. Jadi setiap persilangan itu kan 100%. Jadi karena ada 2, berarti dibagi 2. Berarti golongan darah A 50%. Golongan darah yang O juga 50%. Karena tadi kan 100% dibagi 2. Nah, jadi di soal tadi apa? Peluangnya kan? Tentukan peluang golongan darah anak-anaknya. Jadi dicarilah rasio penotipnya. Nah, rasio itu perbandingan penotip. Nah, penotip itu juga istilahnya sudah Ibu berikan. Ini sifat yang nampak. Ya, sifat yang nampak berarti golongan darah A berbanding golongan darah O. Nah, jadi golongan darah A kan 50%. Golongan darah O juga 50%. Jadi kecilkanlah 1:1. Ya. Nah, jadi itu perbandingan rasio penotipnya. Nah, kemudian rasio genotipnya. Genotip berarti yang nggak nampak simbol-simbolnya. Nah, perhatikan ini genotipnya. IA dengan inol. Ya, berbanding inol dengan inol. Ya. Nah, bandingkan tadi genotip ini simbolnya kan. Kalau tadi fenotip, nah golongan darahnya, golongan darah A, Golda B itu fenotip. Ingat ya. Nah, sedangkan kalau genotip, nah ini genotipnya, genotip simbolnya.
Nah, ini 50%, 50% 1:1. Tapi nggak selamanya seperti ini sama, tidak. Ini karena pas kebetulan aja sama. Nanti kalau model soalnya lain, ya nanti lain ceritanya. Ya, ini untuk golongan darah yang I0 dengan yang golongan darah O dengan golongan darah A yang disilangkan, ya. Nanti ibu tugaskan golongan darah yang lain untuk contohnya. Sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Di sini seorang pria yang bergolongan darah AB menikahi wanita yang bergolongan darah B heterozigot, ya. Jadi soalnya tentukan rasio fenotip dan rasio genotipnya dari keturunan mereka. Nah, penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama. Kita letakkan dulu di sini parentalnya, ya, lalu lambang prianya, kemudian genotipnya, genotip dari golongan darah AB, lalu tanda cross, kemudian wanita, karena menikah dengan wanita yang bergolongan darah B hetero, ya. Nah, buatlah gametnya IB I0, ya. Tadi di sini IA IB. Nah, lalu kita buat gametnya di bawah parental gametnya. Nah, di sini kan berbeda, ya kan, IA IB. Karena dia berbeda, maka turunkan ke bawah IA IB. Nah, demikian juga si wanitanya. Berbeda kan, hetero berarti IB I0. Nah, untuk mendapatkan filialnya, ya kan, atau keturunannya, untuk memudahkan kamu, ini ditarik tanda panah. Perhatikan tanda panah ini. IA menuju ke IB. IA IB. Inilah dia. IA IB. Ya kan? Lalu setelah dari IA ke IB, lalu dari IA ke I0. Nah, langsung letakkan aja IA, I0, itu dia kan. Nah, lalu setelah dari si IA ke IB, IA ke I0 kan selesai. Sekarang masuk yang IB-nya. Nah, lihat tanda panahnya, IB ke IB. Nah, ini IB, IB. Lalu setelah itu IB ke I0. IB, I0. Ini dia, IB, I0. Nah, dari sini maka kita dapat IA IB berarti golongan darah AB, ya kan? Kemudian IA I0 golongan darah A. IB IB berarti golongan darah B, sama juga IB I0. Jadi dari sini bisa kita lihat golongan darah AB itu 25%. Karena tadi kan setiap persilangan itu 100%. Jadi kalau 1 berarti 25%, kan? Ini juga 1, yang golongan darah A, 25%. Nah, di sini golongan darah AB ada 2, kan? 1 yang homozigot dominan, 1 yang heterozigot. Kalau dia nanti di fenotip, ini bisa disatukan. Ini fenotipnya, kan ini kan fenotipnya, filialnya. Berarti 2, ini 50%. Oke? Nah, tadi pertanyaannya untuk menentukan rasio fenotip, kan? Nah, maka dari sini, dari filialnya ini, bisa kita dapat golongan darah AB berbanding, ya kan, ini AB berbanding golongan darah O berbanding golongan darah B. Nah, karena rasio itu kan perbandingan. Nah, jadi sekali saja dibuat, karena B nggak usah dibikin BB dengan B0, enggak, satu aja, karena itu sama-sama golongan darah B. Ini kan fenotip, ya. Nah, jadi disinilah buat perbandingannya. Sini golongan darah AB 25%, sedangkan golongan darah A 25%, golongan darah B 50%. Itu untuk fenotipnya. Ya. Nah, kalau untuk genotipnya, nah simbol-simbolnya ini. Nah, perhatikan ya, ini untuk genotipnya. Nah, ini untuk fenotipnya. Nah, lihatlah ini kan fenotip, kan ini. Ini AB A dengan B. Kalau genotipnya ini coba perhatikan. Kan IA IB. Ya kan? Lalu IA I0, ini IA I0 berbanding.
berbanding IB, berbanding IBI 0. Nah, perhatikan bedanya fenotip dengan genotip. Tadi kalau di fenotip ini kan sama-sama golongan darah B, ya kan, fenotip sifat yang nampak. Sedangkan kalau genotip mereka berbeda, karena beda kan, IBI 0 kan beda mereka. Jadi harus dibandingkan. Nah, jadi perbandingannya genotipnya 25% berbanding 25%, berbanding 25%, berbanding 25%. Jadi satu-satu semua. Sedangkan kalau fenotipnya 1:1 banding 2. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Nanti diulang lagi video ibu ini, penjelasan ibu biar paham ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, tadi yang pertama ibu kasih golongan darah dengan yang kedua. Kalau yang ketiga, ini ibu kasih pada tumbuhan. Ya. Nah, di sini tumbuhan berbunga merah. Ya, berbunga merah. Ini ibu kasih genotipnya. M besar ya. Ini membacanya M besar. Disilangkan dengan tumbuhan berbunga putih. Nah, M kecil. Kalau untuk parental, nah harusnya kan M ini kan merah, berarti huruf pertamanya kan M. Kalau ini putih, harusnya kan huruf P lah itu kan depannya. Enggak seperti itu. Karena kalau misalnya penjelasan ibu yang pertama di video yang pertama itu harus satu alel mereka. Misalnya M dengan M, ya kan, M besar. Disilangkan dengan misalnya M kecil bisa. Kemudian M besar disilangkan dengan M besar, M kecil boleh. Tetapi tidak boleh kalau misalnya M besar disilangkan dengan P, misalnya P besar, tidak boleh. Ya, karena mereka tidak satu spesies gitu loh. Misalnya kalau misalnya berketurunan nggak fertil. Misalnya kucing disilangkan dengan sama-sama mamalia, misalnya dengan tikus, kan nggak fertil, itu nggak bisa ya. Jadi harus satu spesies, misalnya sama-sama kucing gitu, hewan itu biar fertil. Nah, demikian juga dengan tumbuhan ini ya. Itu makanya di sini dibuat alelnya M besar dengan M kecil ya. Nah, ditanya ya, apa yang ditanya di sini F2, berarti keturunan keduanya dari persilangan tersebut. Nah, jadi dari semua materi yang ada di biologi ini, ini agak lebih rumit ya untuk memahaminya. Jadi anak ibu harus banyak berlatih contoh-contoh soal biar enak, dikasih model soal apapun bisa paham. Nah, kita masuk, caranya sama sih, coba perhatikan sini ya. Jadi parentalnya, ambil parentalnya P, lambang jantannya, lalu genotipnya M besar disilangkan dengan yang betina, bunga betina yang putih, ya kan? Nah, sini tadi merah, sini putih. Nah, di bawahnya letakkan gamet. Nah, ini kan sama nih, M besar, karena sama berarti satu kan? Diambil satu. Nah, ini juga M kecil, sama, homozigot resesif, ini homozigot dominan, sama, diambil satu. Nah, lalu di bawah gamet letakkan filialnya, keturunannya, maka digabunglah M besar dengan M kecil ya, maka dihasilkanlah M besar M kecil filialnya. Jadi 100% merah, ya kan, yang dominan di sini. Nah, lalu ditanya tadi kan P2 parental 2-nya. Jadi rumus parental 2, nah ini F1 dikali F1. F1-nya yang mana? Ini F1-nya. Di matematika kan nggak ditulis ini 1. Jadi inilah dia F1-nya. Jadi F1 dikali F1, maka ini harus ditulis P2. P2 sama juga penulisannya seperti sebelumnya. Lambang jantannya ditulis M besar, M kecil. Ya kan? Ini tadi merah kan? Merah fenotipnya. Ini juga sama-sama merah. Nah, ambil gamet 2-nya. Nah, gamet 2-nya sama karena berbeda. Nah, tadi kalau di awal kan mereka sama nih. Ya kan? Ini tadi sama, M besar.
karena sama satu diambil. Ini juga M kecil, satu diambil. Nah, kalau pada parental 2-nya, ya, jadi mereka sudah berbeda sekarang, M besar sama M kecil. Jadi diturunkan ke bawah, M besar, M kecil. Nah, untuk yang jantannya, yang betinanya juga begitu, M besar, M kecil. Nah, ambil tanda panah seperti yang tadi juga, sama sistemnya untuk menghilangkannya. M besar ke M besar. Nah, inilah dia kan. Nah, dari sini M besar ke M besar, lalu M besar ke M kecil bawahnya. Ini dia. Ya. Kemudian di sini kan M kecil duluan. Ya, gak boleh huruf kecil duluan di depan, harus M besar. Maka diletakkanlah M besar di depan, lalu M kecil. Meskipun didapati dia pertama, tetapi harus diletakkan yang besar di depan. Lalu yang terakhir M kecil, ya, ini M kecilnya. Nah, lalu dari sini, dari M besar di depannya, karena kita dapatlah tadi berarti merah ada 3, dari 100% ada 3, berarti 75% kan, 75% merah, 3 dia itu, 3 per 100 kan. Nah, lalu M kecil 25%, 25%. Nah, ini tadi yang ditanya F2-nya, kita ambillah fenotipnya. Berarti merah berbanding putih. Jadi merah tadi ada 75%, putihnya tadi ada 25% kan? Kecilkanlah 3:1. Nah, kalau rasio genotipnya gimana, Bu? Kan gitu ya. Nah, ambil ini simbol-simbolnya. Tadi kan Ibu bilang kalau ini genotipnya kan, kalau ini fenotipnya. Nah, ambillah berarti M besar berbanding M besar, M kecil berbanding M kecil, ya kan? Nah, ini berapa persen? 25%. Ini berapa persen? 2, ya kan? Ada 2 dia kan ini. 1, 2, berarti 50%. Ya kan? Ini berapa M kecil? 1 berarti 25%. Nah, maka kecilkanlah 1 berbanding 2 banding 1. Nah, inilah perbandingan apanya? Perbandingan genotipnya, 1 banding 2 banding 1. Pak, kalau rasio perbandingan fenotipnya 3:1. Nah, itu contoh yang sudah Ibu berikan, ada tiga contoh soal. Ya, nanti soalnya itu kalau belum paham bisa kamu ulang, bisa diulang. Nanti Ibu kasih contoh soalnya untuk latihan. Ya, jadi latihannya itu dikerjakan, lihat contoh yang sudah Ibu berikan. Ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kita kali ini mengenai monohibrid ya. Nanti pertemuan berikutnya masuk dihibrid, 2 sifat beda. Jadi anak didik kami harus paham dulu monohibrid ini. Kalau nggak paham monohibrid, nanti lebih susah lagi dihibridnya. Karena ada 2 sifat yang digabungkan. Kalau ini masih simple, masih 1 sifat yang digabungkan, yang disilangkan. Ya, jadi perlahan-lahan pasti bisa, asal kita mau berusaha. Demikian, selamat pagi, tetap semangat belajar dari rumah.